Dan untuk membahas konflik yang terjadi di Timur Tengah ini kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat malam Ibu Dina. Ya, selamat malam Mbak Dian. Baik, selamat malam Bu Dina. Kita berbincang sedikit soal eskalasi konflik yang makin memanas di kawasan Timur Tengah. Apa sebetulnya dampak ketegangan di kawasan Timur Tengah ini bagi Indonesia, Bu? Kalau dampak secara langsung mungkin lebih dikaitkan pada perekonomian ya. Biar bagaimanapun Timur Tengah adalah sumber minyak, kemudian juga jalur-jalur distribusi minyak dunia itu melewati kawasan Timur Tengah, Selat Hormuz misalnya. Sementara Indonesia juga kan adalah net importer minyak, sehingga dari sisi perekonomian, saya pikir hampir semua negara di dunia ini akan terdampak seandainya konflik di sana terus tereskalasi. Tapi kalau secara politik mungkin belum akan terlihat dengan jelas, karena dari sisi politik kan Indonesia sebenarnya bukan pihak yang terlibat langsung ya dalam konflik ini. Indonesia lebih memainkan peran sebagai negara yang berusaha untuk deeskalasi konflik atau memediasi ya secara tidak langsung agar ketegangan di sana bisa berkurang. Baik, Ibu mengingat posisi Indonesia ini kan sebagai salah satu negara yang cukup gencar, bahkan paling gencar mendukung Palestina begitu. Bagaimana sebetulnya Indonesia ini dapat memainkan peran dalam menekan pihak-pihak yang berkonflik ini, Bu? Ya, sebenarnya yang dilakukan oleh Indonesia selama ini tidak banyak berubah ya, dalam arti tetap konsisten sejak awal Indonesia di era Presiden Soekarno sampai hari ini. Yaitu selalu membela Palestina dengan cara dua langkah. Yang pertama, bantuan diplomatik. Kita melakukan dukungan lewat forum-forum internasional, terutama di PBB, dan yang kedua dengan bantuan kemanusiaan. Nah, tapi sebenarnya ada cara ketiga yang sebenarnya penting untuk dilakukan, yaitu dengan memberikan tekanan ekonomi, dan ini belum pernah kita lakukan sebenarnya. Padahal sangat jelas dalam situasi seperti ini, satu-satunya cara untuk deeskalasi konflik, satu-satunya cara bahkan untuk menghentikan konflik ini adalah dengan memutus jalur logistik dari pihak yang berkeras untuk melanjutkan perang, yaitu Israel. Nah, gimana cara memutuskan logistik itu? Ya, karena kan perang itu butuh logistik, butuh dana. Seandainya perekonomian dari pihak yang berkeras untuk perang itu terhambat, terganggu, tentu akan menyulitkan untuk berlanjut. Nah, gimana caranya untuk memutuskan logistik ini? Ya, tentu dengan memberikan tekanan ekonomi, baik Indonesia maupun negara-negara lain sedunia. Dan ini sebenarnya pernah juga dilakukan oleh komunitas internasional di tahun 80-an itu, ketika waktu itu di Afrika Selatan ada rezim apartheid ya. Nah, dulu negara-negara sedunia itu kompak untuk melakukan boikot ekonomi terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan sampai rezimnya tumbang, dan berdirilah rezim atau pemerintahan baru yang demokratis yang menegakkan hak-hak secara setara antara kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan. Dan skenario ini sebenarnya sekarang banyak pemikir, banyak pengamat politik yang berusaha menyampaikan kepada para pemimpin dunia, ayo dong diulangi lagi skenario Afrika Selatan ini untuk menghentikan berlanjutnya serangan-serangan Israel baik di Palestina maupun sekarang yang sudah melebar ke Libanon dan Suriah juga. Baik, tadi kan Ibu sempat menyinggung soal untuk menerapkan tekanan ekonomi untuk memutus logistik ke Israel begitu. Apakah kondisi ini akan membuat ekonomi global malah makin terpuruk begitu, Bu? Saya pikir tidak ya, karena perekonomian akan tetap berjalan gitu, selalu ada substitusi gitu. Seandainya kita misalnya, ya data dari Kementerian Perdagangan sendiri kan menunjukkan bahwa meskipun kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi perdagangan Indonesia dan Israel itu angkanya ternyata tinggi kan. Nah, seandainya kita melakukan tekanan itu, menghentikan ya minimalnya mungkin sementara sampai akhirnya Israel mau menghentikan genosidanya di Gaza misalnya seperti itu, kan bukan berarti tidak ada substitusi ya, kan bisa tetap melakukan perdagangan dengan barang yang sama dari negara lain, sehingga
Dan kalau misalnya kita justru bisa menggantinya dengan produk dalam negeri, justru akan menguntungkan produsen dalam negeri juga gitu ya. Baik, Bu Dina, mungkin sebelumnya Bapak Jokowi kan juga sempat menanggapi soal eskalasi di konflik di Timur Tengah ini seperti apa. Dan beliau juga menyebutkan bahwa diperlukan adanya dialog antar negara untuk perdamaian. Menurut Bu Dina, bagaimana Anda melihat kemungkinan adanya intervensi internasional atau mungkin upaya diplomatik yang diterapkan begitu untuk meredakan ketegangan konflik ini? Ya sebenarnya kalau dari sisi komunitas internasional dalam hal ini PBB itu kan bulan yang lalu September itu sudah ada resolusi ya, resolusi nomor 2375 yang isinya itu ada 4. Pertama, menuntut Israel untuk menghentikan berlanjutnya kekerasan di Gaza, maksudnya tidak lagi menyerang Gaza gitu ya. Kemudian juga membuka jalur bantuan kemanusiaan, boleh masuk dari pintu Rafah kan sekarang dihambat, harus bebas masuk. Kemudian pasukan Israel harus ditarik sepenuhnya dari Gaza. Dan yang keempat itu adalah mengizinkan orang-orang Gaza yang sekarang itu ada di kamp-kamp pengungsian, di tenda-tenda pengungsian, untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, meskipun sebagian sudah hancur, tapi mereka bisa membangunnya lagi. Nah, yang 4 ini kan sebenarnya sudah kehendak dari mayoritas negara anggota PBB, kan disetujui oleh 124 negara. Nah, seharusnya mekanismenya harusnya ini juga dibawa ke Dewan Keamanan PBB, karena Dewan Keamanan PBB lah yang bisa menetapkan dibentuknya pasukan perdamaian. Nah, ini kan sudah kehendak kita semua ya, sudah kehendak mayoritas masyarakat dunia untuk menghentikan ini. Tapi masalahnya mekanisme di PBB tidak semudah itu ternyata. Harus ada persetujuan dari Dewan Keamanan PBB untuk membentuk pasukan perdamaian. Nah, nanti pasukan perdamaian inilah yang akan diterjunkan ke lapangan ya untuk menjaga perdamaian. Baik. Cuma mekanismenya kan kita tahu bagaimana Amerika Serikat selalu saja memveto resolusi-resolusi yang menguntungkan perdamaian. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Dina atas informasinya dan telah bergabung dengan iNews sore hari ini. Ya, sama-sama terima kasih.